Halo dan selamat datang kembali. Kita hari ini punya banyak bahan menarik nih. Artikel, riset, semua soal BRICS. Anda pasti dengar kan? Lagi rame banget. Mulai dari anggota baru, termasuk Indonesia, terus soal upaya ninggalin dolar AS, sampai ada ancaman dari Trump juga. Oke, mari kita coba bedah bareng ya. Kita mau pahami, BRICS itu apa sih sebenarnya? Kenapa jadi penting? Tapi kok ya kontroversial juga? Dan yang paling penting, ini artinya apa buat Anda? Terutama posisi Indonesia di situ. Sumber kita campur-campur nih, ada berita, analisis, riset juga. Siap ya? Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Istilah BRICS awalnya tanpa S ya. Iya, betul. Itu dari Goldman Sachs tahun 2001. Waktu itu cuma menyoroti potensi Brazil, Rusia, India, Cina. Terus Afrika Selatan masuk, jadi BRICS. Nah, tahun 2010 itu, dan belum lama ini nambah lagi anggotanya. Sumber, Anda kan nyebut tuh, Iran, Mesir, Ethiopia, UAE, sama Indonesia juga. Gabung resmi Januari 2025 nanti. Arab Saudi juga katanya, tapi belum pasti ya. Masih simpang siur infonya soal Saudi, tapi yang jelas kalau digabung semua ini udah hampir separuh populasi dunia loh. Ekonominya seperempat global, malah kalau pakai ukuran PPP, Purchasing Power Parity, PDB mereka udah lewatin G7, gede banget. Wow, signifikan ya. Terus tujuan utama mereka bareng-bareng ini apa sebetulnya? Intinya sih, mereka merasa tatanan dunia sekarang terlalu didominasi Barat, terutama AS. Mereka mau dorong yang lebih adil, lebih multipolar. Jadi suara buat negara berkembang, Global South lah istilahnya. Bukan cuma omongan ya, ada langkah konkret. Ada dong. Mereka bikin institusi sendiri. Contohnya New Development Bank, NDB itu. Terus ada Contingent Reserve Arrangement, CRA. Semacam IMF dan Bank Dunia versi mereka gitu. Iya, bisa dibilang alternatifnya lah. Biar nggak tergantung sama lembaga yang dianggap condong ke barat. Nah, ngomongin soal gak tergantung, isu paling panas kan soal dedolarisasi ini. Upaya lepas dari dolar AS. Kenapa ini penting banget buat mereka? Ada beberapa lapis alasannya. Yang pertama, ya standar lah. Ngurangin risiko nilai tukar dolar sama kebijakan ekonomi AS. Tapi yang lebih kerasa mungkin pengalaman Rusia kena sanksi itu loh. Oh iya, pasca invasi Ukraina ya. Betul. AS kan bisa pakai dolar sebagai senjata, blokir akses ke SWIFT, sistem transaksi bank global itu, terus bukuin aset. Itu jadi kayak wake up call gitu ya, buat yang lain. Persis. Makanya pada mikir, wah kita perlu sistem yang lebih mandiri nih, nggak mau didikte atau rentan sama tekanan macam itu. Terus udah ada langkah nyata belum, pakai mata uang lokal misalnya? Udah jalan kok. Contohnya banyak. Rusia sama Cina itu transaksi energi pakai rubel dan yuan. Oh iya, nggak pakai dolar lagi? Udah mulai ngurangin. India juga gitu, beli minyak Rusia pakai macem-macem. Yuan, rubel, dirham UEA juga dipakai. Indonesia gimana? Sumber kita nyebut ada LCTC kan? Iya, local currency transaction. Indonesia udah punya skema itu sama Cina, Jepang, Thailand, Malaysia. Jadi transaksi dagang pakai rupiah atau mata uang negara mitra. Pelan-pelan ngurangin porsi dolar. Nah, upaya-upaya ini pasti ada reaksinya dong. Terutama dari AS. Tadi disebut soal Trump. Iya, sumber Anda kan mencatat itu. Trump cukup keras reaksinya. Ngancam mau pasang tarif, ada yang bilang 10%, ada yang sebut bisa lebih tinggi lagi. Tarif buat anggota BRICS. Iya, kalau mereka terus lanjut sama kebijakan yang dianggap anti-Amerika, termasuk soal mata uang alternatif ini, argumennya Trump kan, BRICS ini dibentuk buat ngerugiin AS dan dolar. Tapi ditanggapi juga kan sama pemimpin BRICS. Oke, tapi pertanyaannya, seberapa real sih ancaman dedolarisasi ini sekarang? Kayaknya analisisnya beda-beda ya. Betul, beragam pandangannya. Di satu sisi, pangsa dolar di cadangan devisa atau transaksi global memang ada tren turun sedikit. Tapi, ya, jujur aja masih dominan banget. Sekitar 59% transaksi global 2022 masih dolar. Jadi belum sampai menggoyahkan gitu. Belum, dalam waktu dekat, kayaknya. Banyak analis bilang ini ancaman jangka panjang. Masih banyak PR-nya juga, misalnya kontrol modal China itu bikin yuan susah jadi pengganti utama. Rubel juga kan fluktuatif. Institusi BRICS kayak NDB juga skalanya masih jauh dibanding Bank Dunia. Perdagangan antar negara BRICS sendiri gimana? Nah itu dia, masih kecil porsinya secara global, sekitar 3% aja kalau nggak salah datanya. Jadi momentumnya ada, tapi jalannya masih panjang dan banyak tantangan. Oke, sekarang kita tarik ke Indonesia nih,
yang sebentar lagi resmi gabung. Analisis dari Balitbank Kemhan sama Detik.net yang Anda bawa, itu kan bahas untung ruginya. Apa aja untungnya? Potensinya lumayan loh. Pertama, jelas akses pasar jadi lebih gede ke lebih dari 3 miliar orang kan? Wah, besar itu. Iya. Terus bisa dapat sumber dana baru buat infrastruktur dari NDB tadi. Kerjasama teknologi juga, terutama digital, energi terbarukan. Terus bisa diversifikasi mitra dagang, nggak tergantung ke pasar yang itu-itu aja. Dan terakhir suara Indonesia bisa lebih kuat di forum global buat reformasi ekonomi. Kedengarannya bagus semua ya. Tapi pasti ada risikonya juga dong. Analisisnya juga menyebut itu kan. Pasti ada, dan ini perlu hati-hati. Risiko paling utama disebut itu dominasi China di dalam BRICS. PDB China kan sekitar 70% dari total grup. Khawatirnya terseret agenda China gitu ya. Iya, ada kekhawatiran itu. Terus, bisa jadi ada persaingan ekonomi sama sesama anggota yang produk ekspornya mirip-mirip kita. Risiko lain potensi hubungan agak tegang sama mitra barat yang mungkin lihat BRICS sebagai rival. Belum lagi masalah internal BRICS sendiri ya, kayak India, China. Nah itu juga, plus tata kelola internalnya yang mungkin belum semapan lembaga lama. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi, menimbang semua ini, strategi Indonesia sebaiknya gimana menurut analisis itu? Kuncinya sih keseimbangan dan pragmatis. Itu yang disaranin sumber Kemhan. Perkuat dulu ekonomi dalam negeri, daya saing kita. Terus manfaatkan keanggotaan BRICS secara selektif. Fokus ke yang jelas untungnya. Dana infrastruktur, teknologi energi bersih, akses pasar baru. Sambil tetap jaga hubungan baik sama yang lain. Wajib itu. Jaga hubungan baik sama semua mitra, termasuk Barat. Diplomasi multilateral juga harus aktif terus. Istilahnya, main di banyak kaki, tapi cerdas. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, BRICS ini jelas kekuatan baru yang lagi naik daun. Mendorong dunia ke arah multipolar, nantang dominasi dolar. Tapi ya, jalannya nggak mulus. Banyak tantangan internal dan eksternal. Dan buat Indonesia, gabung ini buka peluang. Tapi juga ada risiko yang mesti dikelola dengan pintar. Yang menarik kan, ini bukan cuma soal duit atau ekonomi loh. Ini soal pergeseran, keseimbangan kekuatan global yang lebih gede lagi. Tepat sekali. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau BRICS semakin besar dan makin vokal, efek dominonya apa lagi ya kira-kira? Mungkin ke aliansi dagang lain atau ke reformasi lembaga internasional? Di luar soal mata uang tadi. Sesuatu buat kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.